Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh solihah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang teks diskusi. Pagi hari ini yang kita bahas adalah menyimpulkan isi teks diskusi. Di dalam menyimpulkan isi teks diskusi, KD yang kita pelajari adalah 4.9, yaitu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian yaitu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Di sini dijelaskan teks diskusi memiliki fungsi sosial sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga bisa diterima oleh pihak yang pro dan yang kontra. Tentunya di dalam diskusi memang ada permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang pendapatnya pro yaitu mendukung, ada juga yang pendapatnya kontra atau berlawanan. Nah, itulah fungsinya diskusi, kita harus sepakat ya untuk memecahkan suatu tujuan. Menyimpulkan isi teks diskusi dapat menambah wawasan dan menumbuhkan sikap menghargai pendapat orang lain. Di sini maksudnya dengan adanya diskusi kita menambah wawasan, pengetahuan, menumbuhkan sifat saling menghargai terhadap pendapat orang lain. Kita tidak mempertahankan pendapat sendiri, tetapi kita saling menghargai pendapat orang lain yang tidak pro dengan pendapat kita. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh suatu kesepakatan? Simpulan teks diskusi yang baik perlu mempertimbangkan gagasan utama dan gagasan pendukung kedua belah pihak sehingga dapat terangkum dan menjadi bagian dari jalan keluar terhadap masalah yang dibahas. Maksudnya di sini di dalam menyimpulkan teks perlu mempertimbangkan gagasan utama dan gagasan pendukung antara kedua belah pihak supaya kita bisa memperoleh kesepakatan terhadap masalah yang dibahas. Di dalam menyimpulkan isi teks diskusi yang dibahas, pertama menentukan isi teks diskusi, yang kedua meringkas teks diskusi, yang ketiga menyimpulkan isi teks diskusi. Langkah-langkah meringkas yaitu 1. Membaca teks diskusi. Yang kedua, menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Yang ketiga, merangkai gagasan pokok tiap paragraf. Jadi gini maksudnya, langkah yang pertama kita baca teks diskusi. Mengapa? Supaya kita mengetahui dan memahami isi dari teks. Di dalam LKS ada contoh di situ halaman 8. Kalian baca itu ya. Contoh teks diskusi itu kalian baca sampai tuntas supaya nanti kamu bisa memahami isinya. Yang kedua, menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Kalian cari gagasan pokoknya setiap paragraf. Maksudnya gagasan pokok itu yang menjadi inti pembicaraan setiap
paragraf. Yang ketiga, merangkai gagasan pokok tiap paragraf. Jadi gagasan pokok setiap paragraf itu dirangkai jadi satu, itu jadi ringkasan. Kemudian sekarang langkah-langkah menyimpulkan isi teks diskusi. Bagaimana cara menyimpulkannya? Tidak beda dengan meringkas. Satu, membaca teks diskusi. Dibaca semua teksnya supaya kalian memahami. Yang kedua, mencatat isi pokok teks diskusi. Dicatat ya, isi pokok-pokok teks diskusi dicatat. Yang ketiga, menyusun gagasan-gagasan pokok. Itu cara menyimpulkan teks diskusi. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, tentunya cukup sekian penjelasan tentang menyimpulkan isi teks diskusi. Kalian mempelajarinya. Yang teks yang kamu baca adalah di LKS halaman 8. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.